Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 9 Manajemen Agribisnis. Pada video kali ini, kita akan membahas sistem agribisnis pada salah satu komoditas yaitu ayam kampung. Pada penasaran kan? Yuk simak video berikut. Agribisnis pertama kali dicetuskan oleh Davis dan Goldberg pada tahun 1957. Konsep ini masuk ke Thailand, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1960 dan masuk ke Indonesia pada tahun 1984. Menurut salah satu ahli, yaitu Downey dan Erickson pada tahun 1987, agribisnis adalah sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh input produksi, usaha tani, pengolahan, penyebaran, dan penjualan produk ke konsumen akhir. Sistem agribisnis merupakan rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam era pembangunan, agribisnis memiliki peran nyata bagi Indonesia dalam bentuk hasil produksi pertanian, pasar, faktor produksi, dan kesempatan kerja. SS1 merupakan subsistem yang bergerak pada pengadaan input dan sarana produksi kepada SS2 dan SS3. SS1 dikenal sebagai subsistem agribisnis hulu atau agro input serta off-farm. Sarana produksi meliputi alat dan mesin peternakan, sedangkan input produksi meliputi pakan, obat, semen beku, dan sebagainya. Pada komoditas ayam kampung, terdapat beberapa input dan sarana produksi untuk mempermudah berlangsungnya produksi pada komoditas ini. Input produksi meliputi pakan seperti dedak, penyediaan air yang harus memenuhi persyaratan mutu air, obat, dan vitamin untuk unggas. Sedangkan sarana produksi seperti alat dan mesin yang digunakan pada komoditas ini. Beberapa di antaranya adalah alat penerangan, induk buatan atau brooder, peralatan kesehatan hewan, serta pencampur bahan baku pakan. SS2 merupakan subsistem yang bergerak pada kegiatan budidaya atau produksi. Kegiatan produksi tidak lepas dari manajemen produksi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan, serta evaluasi. Semua diupayakan untuk mendukung kegiatan produksi. Manajemen produksi untuk mengelola input dan sarana produksi yang digunakan dalam proses produksi dan akhirnya menghasilkan produk primer. Juga produksi primer agribisnis digunakan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis. Pada komoditas ayam kampung, sistem budidaya yang dilakukan beragam, seperti umbaran dan semi-intensif. Pada komoditas ayam kampung, sebagian peternak yang beternak ayam kampung ini adalah peternak rakyat, di mana hasil produksinya tidak terlalu banyak dan sistem pemeliharaannya yang masih sederhana. Seperti yang dapat kita lihat, ini merupakan salah satu contoh peternakan ayam kampung dengan sistem semi-intensif, di mana produksinya hanya diperuntukkan untuk konsumsi sendiri dan dijual ke beberapa rumah makan saja. Jarang sekali komoditas ini diproduksi dalam jumlah besar dan sistem pemeliharaan yang modern. Namun, ada salah satu perusahaan yang membudidayakan ayam kampung menggunakan sistem kandang intensif. Perusahaan tersebut membudidayakan 6 jenis ayam kampung dan pada tahun 2019 terdapat 122.000 indukan ayam. Berikut adalah gambaran peternakan ayam kampung tersebut. SS3 merupakan subsistem yang mengolah bahan baku atau produk primer menjadi bahan jadi siap konsumsi atau bahan setengah jadi. Subsistem ini membutuhkan suplai bahan baku serta input dan sarana produksi. Pada pengolahan yang sudah modern, memerlukan alat dan mesin yang berteknologi untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Subsistem ini memiliki peran, di antaranya memberikan nilai tambah terhadap produk primer. Secara makroekonomi, subsistem ini memberikan nilai tambah terhadap perekonomian, mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian lainnya, dan dapat mempercepat transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke agroindustri. Menurut Gembira dan Intan pada tahun 2004, agroindustri adalah usaha yang mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi berbagai produk yang dibutuhkan konsumen.
Pada komoditas ayam kampung, sama halnya dengan subsistem 2 yang cenderung sederhana, pengolahan produk ayam kampung ini juga cenderung masih sederhana dan jarang terdapat perusahaan makanan cepat saji atau junk food yang berbahan dasar ayam kampung. Kemudian, makanan olahan ayam seperti chicken nugget dan sosis tidak ada yang menggunakan bahan dasar ayam kampung. Sehingga teknologi yang digunakan pada subsistem ini sangat sederhana, bahkan tidak menggunakan teknologi modern sama sekali. Produk olahan ayam kampung ini lebih cenderung kepada makanan rumahan atau rumah makan. Olahan ayam kampung diantaranya opor ayam, bakakak atau ayam bakar, ayam woku, ayam goreng, ayam kecap, dan lain-lain. Olahan komoditas ayam kampung juga selain olahan yang sudah siap konsumsi, ada pengusaha pada subsistem ini yang menjual ayam yang sudah dipotong dan dikemas dengan baik untuk dapat dipasarkan ke berbagai daerah seperti yang dapat dilihat pada gambar. Bisa dilihat pada video, perusahaan ini selain menjual produk ayam kampung mentah yang dikemas, perusahaan ini juga menjual ayam kampung dalam bentuk olahan setengah jadi, di mana olahan ini biasanya berupa ayam yang sudah dibumbui, kemudian dikemas dengan dipres atau divakum dan dibekukan. Nantinya, konsumen yang membeli hanya menggoreng atau memanaskan ayam dan dapat dikonsumsi. Selanjutnya, ada subsistem pemasaran atau SS4. SS4 merupakan subsistem yang bergerak di bidang pemasaran. Pertama, ada pengertian dari pasar. Pasar yaitu sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sejumlah produk. Kedua, ada pengertian dari pemasar. Pemasar yaitu seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Yang ketiga, ada pemasaran. Pemasaran yaitu sejumlah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberi kepuasan dari barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai atau segala bentuk kegiatan bisnis yang secara langsung mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam sebuah sistem agribisnis, pemasaran memiliki fungsi, di antaranya ada fungsi pertukaran pemasaran. Fungsi ini memiliki kegiatan perpindahan barang dari produsen, pedagang besar, pedagang pengecer, sampai pada konsumen. Kemudian ada fungsi fisik pemasaran. Fungsi ini meliputi kegiatan-kegiatan pergudangan atau penyimpanan, transportasi, dan pengolahan produk. Dan yang terakhir ada fungsi fasilitas pemasaran. Fungsi ini meliputi kegiatan standarisasi dan penggolongan produk, usaha pembiayaan, penanggungan resiko, dan intelijen atau informasi pasar. Pada pemasaran juga terdapat saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan arus barang dan jasa melalui lembaga-lembaga yang menjadi perantara pemasaran. Dan pada saluran pemasaran juga ada lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran merupakan badan-badan atau lembaga yang berusaha dalam bidang pemasaran yang menggerakkan barang dari produsen ke konsumen melalui penjualan. Seperti yang kita lihat pada bagan yang telah ditampilkan bahwa terdapat 4 saluran pemasaran, yaitu ada saluran 0 tingkat, di mana produk disalurkan dari produsen langsung kepada konsumen. Kemudian ada saluran 1 tingkat, di mana dari produsen ke retail baru disalurkan kepada konsumen. Lalu ada saluran 2 tingkat, di mana dari produsen kemudian ke grosir, ke retail, dan ke konsumen. Serta ada saluran 3 tingkat, di mana dari produsen ke grosir, ke agen, ke retail, dan baru ke konsumen. Perbedaan saluran pemasaran ini dapat berpengaruh terhadap harga produk yang sampai kepada konsumen. Pada komoditas ayam kampung, tipe pasar dan saluran pemasaran yang digunakan bergantung kepada produk tersebut dijual dalam bentuk apa. Jika produk tersebut adalah produk yang dihasilkan oleh subsistem 2 dalam bentuk ayam masih hidup,
Tipe pasar tersebut bisa merupakan pasar monopsoni, dan saluran pemasaran yang digunakan adalah saluran tingkat 1, di mana dari peternak sebagai produsen menjual kepada bandar, kemudian oleh bandar dijual kepada konsumen. Namun, karena sebagian sistem pemeliharaan para peternak yang masih sederhana, tak jarang ayam kampung ini diperjualbelikan dari produsen langsung kepada konsumen. Bisa dilihat pada cuplikan video berikut adalah suasana pasar unggas di daerah Bondowoso. Selanjutnya adalah produk ayam kampung yang sudah dipotong atau sudah diolah. Produk ini merupakan hasil produk dari SS3, di mana biasanya produk tersebut sudah setengah jadi bahkan siap konsumsi. Sebelumnya, ayam kampung yang akan diolah tersebut bisa didapatkan dari peternak langsung ataupun dari bandar atau distributor yang menjual ayam kampung baik hidup maupun sudah dipotong. Untuk produk olahan yang siap konsumsi, seperti rumah makan, dapat dikatakan bahwa pemasaran ini merupakan saluran pemasaran nol tingkat, yang dimana produsen langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah produk ayam kampung berupa ayam yang sudah dipotong, lalu dikemas serta ayam yang telah dibumbui. Pada kedua produk ini, pemasaran dilakukan melalui promosi di sosial media, menjual produk pada e-commerce, sehingga pasar yang diraih lebih luas. Sistem e-commerce ini memiliki kelebihan yang cukup baik karena sangat memudahkan pembeli serta penjual. Dan di masa pandemi ini, penjualan online sangat disukai masyarakat karena penjualan ini dapat dikatakan instan seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Selanjutnya ada subsistem kelembagaan atau SS5. SS5 merupakan subsistem yang bergerak pada kelembagaan penunjang subsistem lainnya. Kelembagaan merupakan 1. Sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan cara dalam menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. 2. Bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar atau pokok. Selanjutnya, ada kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis yaitu lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Kemudian ada kelembagaan peternak. Kelembagaan peternak ini yaitu organisasi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri yang didasari atas kesamaan kepentingan di bidang peternakan dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. Bentuk kelembagaan ternak ada 2, yaitu kelembagaan mandiri dan bentukan. Kelembagaan mandiri merupakan kelompok peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan dibentuk tanpa bantuan dari kelembagaan lainnya. Prosesnya bottom up. Kemudian ada kelembagaan bentukan. Kelembagaan bentukan merupakan kelompok peternak yang dibentuk karena diinisiasi oleh kelembagaan lain, misalnya oleh pemerintah ataupun LSM. Prosesnya top down. Manfaat kelembagaan di peternakan. Yang pertama, dapat membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok. Kedua, informasi menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok. Ketiga, inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, baik teknologi pembibitan, pakan, budidaya, pasca produksi, dan sebagainya. Keempat, memudahkan dalam melakukan penyuluhan. Kelima, memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah. Keenam, memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal. Dan yang ketujuh, memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok.
Seperti yang kita lihat pada Bagan, transformasi lembaga dimulai dari individu, kemudian kelompok, lalu gabungan kelompok, dan yang terakhir koperasi. Transformasi ini bermula dari kelembagaan yang bersifat sosial hingga kelembagaan yang bersifat ekonomi. Contoh kelembagaan adalah koperasi, bank, lembaga riset, dan lain-lain. Pada komoditas ayam kampung, dikutip dari laman okezone.com pada tahun 2019, Kementerian Pertanian memberikan bantuan modal usaha budidaya berupa DOC ayam kampung kepada ratusan ribu rumah tangga miskin. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya wilayah pedesaan. Selain itu, terdapat lembaga penunjang lain yang bergerak pada lembaga pembiayaan, yaitu bank. Salah satu bank yang menyediakan program peminjaman bagi para pengusaha kecil atau UMKM adalah Bank BRI. Program yang diluncurkan BRI adalah KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Program ini dapat dimanfaatkan oleh para peternak atau pengusaha ayam kampung yang ingin mengembangkan usahanya untuk meningkatkan nilai produksi serta memperluas jaringan pasar. Sekian pemaparan mengenai sistem agribisnis komoditas ayam kampung kelompok kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan rekan-rekan mengenai materi ini. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video kami. Jangan lupa untuk memberikan positif komen, men-like videonya, dan men-subscribe akun channel YouTube kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.